Mas Farko lama nggak jumpa ya Mas ya? Ya, Gimana lama kabarnya? sekali kita banyak Iya, berencana, Mas. tapi Baru akhirnya bisa bertemu iya, sekarang. Tuhan Bahkan ketemu dulu lagi. gini, Tuhan mempertemukan baru hari ini. Iya, Kemarin-kemarin mungkin sama-sama sibuk ya. iya kita. Atau saya cuma nunggu di sini Mas Farko yang punya banyak kesibukan. Ya, saya pas bisa, Mas Yu nggak bisa. Enggak, kalau ngajar terus. Gitu ya, Mas Biasanya kan Yu. Mas Farko jadwal ngajarnya padat, Ya, terus kegiatan di luar jadi juga, di luar jadi organisasi. organisasi aktivis gitu ya. Lagi. Oke Mas, teman-teman, tamu saya saat ini adalah seorang dosen, penulis buku ya, luar biasa. Nulis buku tentang personal branding ya. Ya, Dan juga pernah nulis memoir Sobat Ambiar ini oke. teman-teman. Dan juga mungkin akan nulis buku apa lagi rencananya? Ya, hari ini saya mau bicara nanti terkait itu. Ada rencana untuk mendesain buku apa, saya mau konsultasi dengan Mas Tio. Salah satu kedatangan saya ke sini. Oh iya. Oke. Tadi kita sempat tektokan awal-awal kita ngobrol ya. Ada dua hal yang akan kita obrolkan teman-teman tentang pengembangan diri dan juga luka batin ya. Ya. Tapi kita akan membahas segmen pertama ini tentang pengembangan diri. Mas Farko merasa dan menyadari bahkan mengakui takdirnya Ya. Sempat melakukan apa ya kepada saya pengakuan insecurity-nya sangat tinggi. Oke. Terus kemudian sempat down, kemudian pernah dibully. Ya, pernah. Terus pernah dihina mungkin. Ya. Tapi Mas Farko melewati itu semua ya. Saya akan cerita bahwa perjalanan awal hidup itu satu, saya lahir prematur 6 bulan kurang 5 hari dengan berat 9 ons, jadi tidak ada 1 kilo, dan 4 dokter sudah prediksi saya akan mengalami sindrom otak, ini keterbelakangan mental. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain dan bisa berjalan hidup, menempuh pendidikan sampai sekarang juga berjalan dengan lancar. Tapi itu semua memang by proses ya. Lahir tahun berapa Mas? Saya tahun 94. 94. Kita setara. Oke. Saya 84. Oh, tapi kita setara ya. Nggak kelihatan, awet muda. Tentu orang tua sangat ini ya, sayang sama Mas Farko. Kita pun juga sayang sama Mas Farko sebagai sosok inspiratif. Hal-hal yang dari kecil ditanamkan orang tua apa sebenarnya sehingga Mas Farko bisa sekuat itu? Saya kebetulan hanya dibesarkan oleh single parents, jadi mama hanya seorang ibu. Ayah, mohon maaf. Papa saya pergi jadi setelah posisi ibu hamil karena by accident. Tapi bapak saya nggak mau tanggung jawab, pergi ceritanya. Jadi saya hanya dibesarkan oleh ibu dan kakek nenek. Di Colomadu. Di Colomadu Karanganyar. Kakek nenek saya latar belakangnya tentara, lagi angkatan udara. Kakek saya AU di sini. Makanya deket Lanut ya? Iya, deket Lanut. Iya. Lalu ibu memang backgroundnya pendidik, dia guru. Guru apa? Guru SMA. Di awal di Sekolah Menengah Teologi Kristen di Karanganyar, kemudian pindah di Boyolali sampai selesai pensiun sekolah swasta ya, pensiun yayasan. Tadi yang ditanamkan pada mama. Mama. Ya, saya bukan hanya dari mama ya, tapi yang saya ingat justru dari nenek. Malah dari nenek. Yang penting wani karo kendel. Iya. Yang penting berani dan kendel itu apa ya? Lebih dari berani. Wani kan berani. Iya, wani karo kendel. Kendel itu apa ya? Lebih punya gairah untuk ketekatan bulat gitu loh. Tekad yang kuat ya. Tekad yang kuat. Berani dan punya tekad yang kuat. Lagi karena nenek saya nggak sekolah dan hanya ibu rumah tangga mendampingi simbah kakung atau kakek. Jadi bahasanya bahasa desa ya, kas-kas orang dulu. Dia tidak bisa memberikan nasihat secara normatif dan terstruktur seperti orang berpendidikan. Jadi, tapi justru itu yang dua kata yang sederhana bagi saya, singkat, tapi ternyata membentuk.
membentuk saya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana saya berada. Saya sempat mengalami bully juga Pas ketika kecil, SMA. kalau masa kecil aman-aman atau? Saya SD itu kebetulan baik sih, istilahnya tidak ada persoalan. Di SMP juga tidak, begitu di SMA mulai. Mungkin karena masa pertumbuhan remaja itu kan memang fluktuatif ya, dalam arti instabilitas psikologinya belum begitu terbentuk matang karena peralihan dari masa anak-anak menuju remaja. Tapi ya kuat di tengah badai kuncinya. Jadi apapun ya keadaan seperti itu ya kita terima. Saya fokusnya pada pengembangan diri. Saya tidak memikirkan, saya tidak pusing terhadap apa yang tidak bisa saya lakukan. Saya tinggal. Saya mau menyesali fisik, mohon maaf ya. Saya fisiknya kan lebih pendek daripada seorang laki-laki umumnya. Saya tidak bisa mengubah itu. Maka saya menerima itu dan lebih berfokus meningkatkan kapasitas melalui potensi yang bisa saya kembangkan. Sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik. Dan aktivis. Ya, karena apa Mas? Saya menyadari bahwa selesai sekolah sarjana, ketika melamar pekerjaan di sektor swasta terutama, terdapat diskriminasi fisik. Sangat. Meskipun karena ada syarat, mohon maaf, tinggi badan ya? Ya, meskipun tidak ada, tapi begitu masuk ke HRD, tetap akan menjadi sebuah pertimbangan. HRD akan melihat, kecuali HRD-nya kenal ya, Mas Dio tahu saya, tahu kapasitas saya, mungkin akan dipertimbangkan. Tapi ketika tidak, ya akan kalah dengan yang lain. 27 perusahaan Mas, saya masih punya listnya, ditolak semua. Di wilayah? Di Solo Raya. Bahkan sampai di Jakarta. Iya. Kemudian saya sempat waktu itu karena aktivis, mantan aktivis mahasiswa, saya sempat menjadi staf pribadi kepala persidangan paripurna di MPR Jakarta. Itu kan melalui seleksi, tapi karena kemurahan hati beliau, saya ditarik dan diajak sebagai staf khusus beliau di MPR Jakarta. Singkat cerita, Simbah sakit keras di tahun 2018. Saya pulang, ketika saya mau kembali ke Jakarta, melihat mama hanya sendiri, akhirnya saya putuskan untuk menempuh S2 di sini. 2018 itu? Ya, dengan bekal tabungan yang saya kumpulkan selama di Jakarta. Daftar S2 di Universitas Samudjadi juga di Solo. Ya, di alma mater yang sama ya? Di alma mater yang sama. Waktu itu bertahan hidup salah satunya ya dengan membantu beberapa penelitian dosen. Jadi akhirnya mengumpulkan biaya sampai lulus S2 di situ. Dan setelah itu sempat berkarir di kampus perhotelan sebagai instruktur ya. Kalau di vokasi itu kan istilahnya bukan dosen. Instruktur di TLC Indonesia di Pasar Kliwon. Oh, ngajar apa waktu itu? Saya public speaking dan negotiation teknik. Jadi lagi 80% praktek, 20% teori. Karena kemurahan hati yang kuasa Allah Tuhan juga. Kemudian salah satu dosen di Universitas Alma Mater meminta untuk saya mencoba untuk mendaftar. Tahun berapa itu? 2022. Oh, itu berarti sudah selesai S2? Ya. Selesai S2 tahun 2020 berarti? 2022 Mas, saya lambat karena sorry 21 ya, 3 tahun ya. Karena sambil proyek-proyek itu pegang uang, jadi tesis nanti lah gitu, tesis nanti akhirnya agak maju dikit lah. Akhirnya mendaftar S2, tidak dijanjikan diterima, tidak. Saya tarung betul. Tes ya, tes tempat ya tentu dengan berbagai dinamikanya, tapi akhirnya diterima. Jadi itu persingkat perjalanan sampai ke langkah profesi. Gitu. Oke, menarik sekali teman-teman. Salah satu penulis di media dari komunitas Mus Memor itu juga prematur. Jadi dia membahasakan bahwa lahirnya seperti botol ukurannya.
dia mengalami kelumpuhan otak dan akhirnya didiagnosis cerebral palsy. Harus pakai kursi roda sampai dewasa sekarang. Tapi semangatnya sama seperti Mas Farko, dan itu membuat saya tergerak bahwa saya menerbitkan buku kisah-kisah inspiratif ini panggilan dari Tuhan. Jadi ini proyek Tuhan menurut saya. Karena berkat mereka saya masih bisa semangat ini. Andai saya tidak membaca kisah-kisah mereka, mendampingi mereka untuk menulis kisah hidupnya, ya, mungkin saya tidak seperti sekarang bisa semangatnya. Jadi semangat Mas Farko menular ke saya. Tos dulu. Sama juga. Iya. Saya terinspirasi menulis karena berteman di Facebook, Mas. Saya tahu Mas Dio itu pertama di Facebook, tanpa sengaja saya berteman dengan Mbak Niken, ketua ini forum anti hoax Solo Raya tuh ya. Mafindo itu masyarakat. Halo Mbak Niken. Jadi karena saya buka profil Mbak Niken, berteman dengan ya ada Mas Dio di situ. Udahlah saya add. Saya lihat portofolionya, wah ini penulis ini. Akhirnya Mas Dio buka pengumuman untuk menulis memoir. Didi Kempot waktu itu kan meninggal ya. Terus aku ini izin WA, terus akhirnya dapat kontak Mas Dio dan terselesaikan buku itu, dan baru saya bisa ambil bukunya ini setelah berapa tahun. Iya. Jadi Tuhan selalu mempertemukan kita di saat yang tepat ya. Ya. Akhirnya ternyata aku kalau mengandalkan sektor fisik nggak mungkin ya. Bekerja di perbankan tingginya kurang, bekerja di sektor teknis fisikku nggak memungkinkan. Kemudian dari Mas Dio saya terinspirasi, saya berpikir apa yang bisa saya kembangkan. Intelektual jawabannya ya. Ternyata kreativitas. Mengembangkan di sektor kreativitas, termasuk salah satunya kepenulisan dan public speaking. Jadi aku fokus saja di situ. Ya, jadi pengembangan diri inilah posisi di mana kita bisa menuangkan gagasan, berekspresi lewat kreativitas menulis dan juga public speaking. Itu dua hal yang tidak mudah loh. Ya, saya sempat juga mengikuti proses juga belajar, Mas, mati ikut kursus juga. Saya ikut kursus di Amerika, Mas. Tapi kebetulan berkah COVID ya. Online. Jadi online, jadi nggak perlu ke Washington. Kursus apa waktu itu di Amerika? Public speaking. Jadi sertifikasinya certified public speaking profesional. Oh, excellent ya. Yang mengeluarkan kalau di Indonesia Edu Training Indonesia Jakarta. Jadi itu saat COVID. Ya, jadi gelar non akademik ya istilahnya, CPSP. Jadi dari situ saya mengembangkan. Akhirnya berbekal dari situ diminta mengisi materi di beberapa institusi, baik institusi pendidikan, organisasi kepemudaan, sampai sektor perbankan. Saya sering diajak kolaborasi dengan almarhum Pak Soeharno. Iya, beliau orang baik banget ya. Beberapa waktu yang lalu beliau meninggal. Ya, beliau sakit 1 tahun belakang ini, ya, jantung kan. Habis sering, waktu beliau masih sehat, saya diajak sering untuk menjadi coach asisten coaching. Jadi dia karena kompetensinya di perbankan di coaching, maka kuncinya 4, Mas. Untuk mengembangkan diri. Itu 1 adalah berkemampuan, 2 bekerja keras, 3 bertanggung jawab, 4 berhubungan baik dengan orang lain. Saya hanya pegang 4 itu di dalam. Pertama kemampuan. Berkemampuan, B. Bekerja keras. Bertanggung jawab, dan berhubungan baik dengan orang lain. Atau punya relasi yang baik ya. 4B itu. Ya, saya percaya kalau kita punya kemampuan, nggak bertanggung jawab juga nggak bisa. Kita bisa bergaul tapi tidak bisa bekerja keras juga tidak sukses. Dan kalau kita punya kemampuan, tanggung jawab, bekerja keras tapi tidak punya hubungan dengan orang lain, ini berkesinambungan. Nggak bisa juga ya. Contoh begini, saya di deadline Mas Dio menyelesaikan memoir ini dalam waktu sekian hari. Itu kan bentuk dari bertanggung jawab. Kalau saya tidak selesaikan, persepsi Mas Dio ke saya berubah. Maka bertanggung jawab ini hal yang penting. Yang kedua, berkemampuan, mau belajar, Mas. Saya memang belum ahli dalam kepenulisan, tapi saya mau belajar dari jaringan atau berhubungan baik dengan orang-orang yang berkonsentrasi di kepenulisan. Yang ketiga ada bekerja keras. Ketika orang itu
bersantai, kita mengembangkan diri. Meskipun satu, sebaik apapun tetap ada haters, Mas. Orang yang nggak suka. Itu saya mengakui. Baik di kampus maupun di luar. Iya, karena Bentuknya apa bentuknya? ya, Omongan atau apa? karena Biasanya saya kan verbal bullying, pencitraan ya, dalam arti di personal media branding. sosial saya membangun personal branding itu ya nggak semua orang menganggap baik juga, dalam arti ada yang, tapi kan dari personal branding yang saya bangun di media itu ini Mas, membangun saya dikenal luas. Tapi haters kan memandangnya lain. Ya. Tapi saya berfokus pada orang yang mencintai saya daripada orang yang membenci saya gitu. Termasuk juga hal-hal lain. Jadi saya juga nggak akan share semua ya mungkin. Tapi intinya berusaha untuk berbaik sangka kepada siapapun meskipun tidak semua orang baik pada kita. Gitu. Oke. Mas Farko, misal ada mahasiswa atau mungkin teman ya yang belum tahu potensi dirinya untuk berkembang, caranya bagaimana, Mas? Satu, coba luangkan satu waktu untuk sendiri. Wah. Di depan rumah bisa. Kalau suka sama ngeteh, suka kopi ya sama kopi, silahkan duduk di situ, tanyakan pada dirimu. Itu yang saya lakukan dulu. Tidak bisa langsung satu kali ketemu. Itu beberapa kali. Menunggu ide. Jadi aku iki sejatine urip ki sapa gitu. Nah, ini bertanya ke orang Jawa. Pada diri sendiri. Ya. Karena aku lahir dari kultur Solo ya. Jadi aku mencoba itu. Saya berpikir selama ini hal yang tidak bisa saya kembangkan apa. Terus yang berpotensi untuk saya kembangkan apa. Nanti ketemu, oh ternyata aku punya kemampuan menulis, cobalah untuk belajar menulis. Oh ternyata saya punya kemampuan untuk berbicara, oh belajarlah berbicara. Oh ternyata saya punya kemampuan membangun relasi, belajarlah membangun relasi. Dari situ bertemu konsep. Maka di sini ada harapan, di sini ada fakta. Di tengah-tengahnya ada persisten, kegigihan. Persisten ini yang mengantarkan kita pada kenyataan atau fakta. Orang berangkat dari mimpi, dari harapan, kemudian di sini ada fakta, maka di tengahnya ada persisten atau kegigihan. Kerja kerasnya ya, supaya bisa merealisasikan apa yang dia inginkan. Saya yakin Mas Dio sampai di titik ini nggak mungkin bim salabim ada kadabra. Pasti juga ada waktu di mana tidur terbatas karena menulis, bagaimana tidur terbatas karena mempersiapkan materi untuk diklat kepenulisan di saat semua orang deadline kerja juga ya. Iya. Jadi karena bekerja keras itu juga penting Mas. Saya belajar dari expertise dengan sebagai seorang penulis yang totality, dari seorang pendatang di Solo, kemudian sekarang memiliki pangsa pasar di Solo Raya sebagai salah satu penulis yang saya melihat banyak yang sudah kenal Mas Dio gitu Mas, masuk teman-teman relasi organisasi saya Mas. Begitu. Oke, satu hal lagi yang ingin dikembangkan lagi setelah ini apa? Dari public speaking dan juga kreativitas menulis serta berorganisasi, ingin banget Mas Farko capai. Saya hanya satu, bagaimana menjadi manusia yang memiliki manfaat di tengah sisa hidup saya, itu saja. Karena dengan kita memiliki kontribusi terhadap kehidupan, semua udah ditata sama Tuhan Mas. Rezeki, pencapaian karir, keharmonisan keluarga, meskipun harus jatuh bisa bangkit lagi. Jadi itu. Nah itu sih Mas saya. Terima kasih banyak. Nanti kita ke segmen berikutnya ya Mas. Ya, tentang luka batin. Tentang luka batin. Teman-teman kita akan sudah sebentar ya. Di part 2 akan kita simak bagaimana perjalanan luka batin Mas Farko itu bisa dilalui ya. Berat ya. Saya menerangkannya berat sekali ketika membaca status story maupun WA ya. Dan juga di sosial media Mas Farko. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Farko. Sampai jumpa.
Bye. Ya.